tugas penelitian kasus Vina Cirebon. Teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik juga dikenal sebagai teori efek langsung. Adalah teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk secara langsung mempengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat. Dalam konteks kasus pembunuhan Vina Cirebon yang viral dan mendapatkan perhatian luas di masyarakat, teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengaruh media massa. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang mencaut kembali di media massa, baik itu di ranah luring maupun media sosial, menjadi perhatian publik secara luas. Berita dan informasi tentang kasus ini disebarkan melalui berbagai platform media, sehingga menciptakan kesadaran dan perhatian yang besar dari masyarakat. 2. Pengaruh terhadap opini publik. Berita tentang kasus pembunuhan tersebut dapat mempengaruhi opini dan sikap masyarakat terhadap isu kejahatan, keadilan, dan sistem hukum. Diskusi dan pembahasan yang intens di media mainstream dan media sosial dapat membentuk persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kasus tersebut. 3. Pembentukan citra dan narasi. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk citra dan narasi tertentu mengenai kasus pembunuhan Vina tersebut. Melalui liputan dan analisis yang disajikan, media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespon kasus tersebut. 4. Pelebaran jangkauan informasi. Dengan adanya liputan yang luas dan intensif, informasi tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon dapat menyebar dengan cepat dan mencapai berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dapat memperkuat pengaruh media dalam membentuk persepsi dan respon masyarakat terhadap kasus tersebut. Dengan demikian, kasus pembunuhan Vina Cirebon yang viral dan dibahas secara luas di media massa dan media sosial dapat dipahami melalui lensa teori jarum hipodermik yang menyoroti pengaruh media dalam membentuk opini, persepsi, dan respon masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teori efek terbatas. Teori efek terbatas yang juga dikenal sebagai teori two-step communication menyatakan bahwa informasi dari media massa tidak secara langsung mempengaruhi individu, tetapi proses melalui pengaruh tokoh-tokoh kunci atau opinion leader dalam masyarakat sebelum mencapai individu lainnya. Dalam konteks kasus pembunuhan 2 orang remaja di tahun 2016 atau dalam kurung Vina Cirebon yang viral dan menjadi perbincangan luas di masyarakat, teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Peran opinion leader. Dalam kasus ini, opinion leader atau tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat seperti aktivitas, tokoh agama, atau tokoh public figure dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan dapat mengenai kasus pembunuhan tersebut. Mereka berperan sebagai perantara yang mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap kasus tersebut. 2. Pengaruh interpersonal. Informasi tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon tidak hanya disebarkan melalui media massa, tetapi juga melalui interaksi interpersonal antara individu dengan opinion leader atau orang-orang di sekitarnya. Diskusi, pembahasan, dan pendapat yang disampaikan oleh opinion leader dapat mempengaruhi pandangan dan respon individu terhadap kasus tersebut. 3. Proses filtering informasi. Sebelum mencapai individu lain dalam masyarakat, informasi tentang kasus pembunuhan tersebut akan mengalami proses filtering dan interpretasi oleh opinion leader. Mereka akan menyampaikan informasi tersebut dengan sudut pandang dan penekanan tertentu, yang kemudian akan mempengaruhi cara individu lain memahami dan merespon kasus tersebut. 4. Pengaruh kelompok kecil. Teori ini menekankan bahwa pengaruh dari opinion leader dan kelompok kecil dalam masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap dan pandangan individu terhadap suatu isu. Dengan demikian, respon masyarakat terhadap kasus pembunuhan Vina Cirebon dapat dipengaruhi oleh interaksi antara opinion leader dan individu dalam kelompok kecil di sekitarnya. Dengan menggunakan teori efek terbatas, kita memahami bahwa informasi dan data mengenai kasus pembunuhan Vina Cirebon disebarkan dan diproses melalui pengaruh tokoh-tokoh kunci dan dalam masyarakat sebelum mencapai individu lainnya, yang kemudian membentuk respon dan sikap masyarakat terhadap kasus tersebut. Teori two-step flow. Teori two-step flow communication atau aliran 2 langkah adalah teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa informasi dan media massa tidak langsung
mempengaruhi masyarakat. Tetapi perantara pendapat opini leader yang kemudian mempengaruhi individu lainnya. Dalam konteks kasus pembunuhan 2 remaja di tahun 2016 Vina Cirebon yang kembali viral dan dibahas luas di masyarakat, teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh opini leader. Dalam kasus ini, opini leader atau tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan pendapat mengenai kasus pembunuhan Vina Cirebon. Mereka berperan sebagai perantara antara informasi dari media dan masyarakat luas, serta mempengaruhi cara individu lain memahami dan merespon kasus tersebut. Yang kedua, ada pengaruh interpersonal. Informasi tentang kasus pembunuhan tersebut tidak hanya disebarkan melalui media mainstream dan media sosial, tetapi juga melalui interaksi interpersonal antara opinion leader dan individu lain dalam masyarakat. Opinion leader atau memfilter, menafsirkan, dan menyampaikan informasi tersebut dengan sudut pandang yang kemudian mempengaruhi opini dan sikap individu lain. Yang ketiga, ada proses komunikasi 2 langkah. Teori two-step flow communication menekan bahwa proses komunikasi terjadi dalam 2 langkah, yaitu dari media massa ke opinion leader, kemudian dari opinion leader ke individu lain dalam masyarakat. Pendapat, evaluasi, dan interpretasi opinion leader memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi dan respon individu terhadap kasus pembunuhan tersebut. Yang keempat, ada pengaruh kelompok kecil. Teori ini menyoroti pengaruh dari kelompok kecil di mana opinion leader berada dalam membentuk sikap dan pandangan individu terhadap suatu isu. Interaksi antara opinion leader dan individu dalam kelompok kecil dapat mempengaruhi cara individu memahami dan merespon kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dengan menggunakan teori two-step flow communication, kita dapat memahami bahwa informasi dan pendapat kasus pembunuhan Vina Cirebon disebarkan dan diproses melalui pengaruh opinion leader sebelum mencapai individu lain dalam masyarakat, yang kemudian merespon dan sikap masyarakat terhadap kasus tersebut. Kemudian yaitu teori use and gratification adalah pendekatan dalam studi komunikasi yang menekankan bahwa individu aktif dalam memilih media, mengonsumsi informasi, dan memperoleh kepuasan dari media sesuai dengan kebutuhan dan motivasi pribadi mereka. Dalam konteks kasus pembunuhan 2 orang remaja di tahun 2016 yaitu Vina Cirebon yang kembali viral dan dibahas masyarakat, teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi konsumsi media. Masyarakat yang membahas kasus pembunuhan Vina Cirebon di ranah luring, media mainstream, dan media sosial didorong oleh berbagai motivasi. Beberapa mungkin mencari informasi untuk memahami kronologi kasus, sementara yang lain mencari kepuasan emosional atau ingin berpartisipasi dalam diskusi dan pembahasan. Kemudian yang kedua, kepuasan dan kepentingan pribadi. Individu yang terlibat dalam pembahasan kasus ini di masyarakat mencari kepuasan dan memenuhi kebutuhan pribadi mereka melalui konsumsi informasi tentang kasus tersebut. Mereka mungkin merasa terlibat secara emosional, ingin memahami implikasi kasus tersebut, atau mencari kepuasan dari interaksi sosial dalam diskusi. Kemudian yang ketiga, pembunuhan kebutuhan komunikatif, yaitu teori ini menyoroti bahwa individu menggunakan media untuk memenuhi berbagai kebutuhan komunikatif seperti kebutuhan informasi, hiburan, identitas, dan interaksi sosial. Dalam konteks kasus pembunuhan Vina Cirebon, masyarakat menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehubungan dengan kasus yang sedang dibahas. Dan yang terakhir, interaksi dan partisipasi use and gratification. Teori juga menekankan bahwa individu tidak hanya pasif dalam mengonsumsi media, tetapi juga aktif dalam berinteraksi, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam menciptakan makna dari informasi yang mereka terima. Masyarakat yang membahas kasus pembunuhan ini aktif berpartisipasi dalam diskusi, memberikan pendapat, dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori use and gratification, kita dapat memahami bahwa masyarakat yang membahas kasus pembunuhan Vina Cirebon
di berbagai platform. Dia melakukan konsumsi informasi dan berpartisipasi dalam diskusi dengan motivasi, kebutuhan, dan kepuasan pribadi yang beragam sesuai dengan teori ini. Teori agenda setting menjelaskan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk satu, menentukan prioritas isu. Media massa melalui liputan intensif menarik perhatian publik terhadap kasus Vina Cirebon. Yang kedua, mempengaruhi pemilihan berita. Penekanan media pada kasus ini menjadikan topik utama pembicaraan masyarakat. Ketiga, membentuk persepsi publik. Framing media mempengaruhi penilaian dan pemahaman publik terhadap kasus tersebut. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran publik. Liputan media meningkatkan kesadaran dan respon masyarakat terhadap isu kejahatan dan keadilan. Jadi kesimpulannya ini, media massa memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik terkait kasus Vina Cirebon. Kesimpulan materi di atas membahas berbagai teori komunikasi massa yang relevan dalam konteks kasus pembunuhan Vina Cirebon yang viral di media. Secara singkat, teori-teori tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, 1. Teori jarum hipodermik. Media massa memiliki kekuatan untuk langsung mempengaruhi dan membantu perilaku masyarakat terkait dengan kasus ini dengan menyebarkan informasi dan membentuk opini serta persepsi masyarakat secara luas. Yang kedua, teori efek terbatas atau two-step flow. Informasi dari media tidak langsung mempengaruhi masyarakat, tetapi diproses melalui opinion leader atau tokoh kunci dalam masyarakat sebelum mencapai individu lain yang kemudian membentuk respon dan sikap masyarakat. Yang ketiga adalah teori use and gratification. Masyarakat aktif dalam memilih dan mengonsumsi media sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka, mencari kepuasan dari informasi dan interaksi sosial terkait kasus pembunuhan ini. Yang keempat, teori agenda setting. Media massa memiliki kekuatan untuk menetapkan media dan menentukan topik berita yang menjadi perhatian utama masyarakat, termasuk dalam hal memberikan porsi berita dan mempengaruhi framing serta persepsi publik mengenai kasus tersebut. Kesimpulannya, kasus pembunuhan Vina menjadi studi kasus yang relevan dalam mengilustrasikan berbagai teori komunikasi massa yang menjelaskan bagaimana media mempengaruhi dan membentuk opini, persepsi, dan serta respon masyarakat terhadap isu-isu yang mendapat perhatian luas. Setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami dinamika komunikasi publik dan pengaruh media dalam konteks sosial yang kompleks.